Dia nggak nyebut ini Tanakh ya. Nah, Bomberg adalah seorang ahli kitab Yahudi yang sangat disegani di Eropa. Dia punya asisten. Asistennya orang Yahudi juga, sangat ahli. Siapa namanya? Namanya adalah Felix Prastena. Ini orang apa teman-teman? Felix Prastena? Orang Jawa atau orang Manado? Orang Cina. Ya, ini orang Yahudi guys. Ini orang Yahudi. Ya. Bomberg punya asisten Felix Prastena. Ini adalah penulis kitab Yahudi terbaik di zaman itu. Felix Prastena. Dan Bomberg punya asisten lagi, satu lagi yang ahli juga. Jadi ini 3 sekawan ya teman-teman. Ya, awalnya mereka bikin percetakan tuh namanya 3 serangkai. Habis itu Canisius. Enggak bercanda. Nah, dia punya temen satu lagi namanya Jacob Ben Haim. Ini orang apa teman-teman? Orang apa teman-teman? Ini orang Yahudi. Jadi 3 sekawan ini, Bomberg, Felix Prastena, dan Jacob Ben Haim, ini orang Yahudi. Tapi saat mereka mempelajari scripture mereka yang namanya Mikraot, kalau nggak ada mereka nggak ada namanya Mikraot Gedolot, ya. Ketiganya masuk Kristen. Nih Om Burhan bisa bikin salib bagus nih. Nih, ketiganya masuk Kristen. Ya, ini jadi Kristen. Ya, ini jadi Kristen. Bosnya masuk Kristen duluan. Nah, Kristennya apa? Wanes nggak? Enggak, ya soalnya ketiga-tiganya jadi Katolik. Tritunggal. Nih, catat nih namanya, 3-tiganya nih. Nah, bahkan Om Burhan bisa tunjukin dari data Jewish Encyclopedia ya. Ini Bomberg, teman-teman bisa buka di sini. Ini terjemahan ke dalam bahasa Indonesia ya. Bomberg. Dan dia menjadi Kristen. Ya. Ayahnya Yahudi. Dan dia pergi ke Venesia. Kenapa dia pergi ke Venesia? Karena waktu itu mesin cetak baru jadi yang namanya Gutenberg. Dan dia bahkan meminta izin dari Paus untuk mencetak ini. Karena waktu itu gereja Katolik itu sangat bersinggungan dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak begitu leluasa di sana. Makanya banyak rabi-rabi dari Eropa. Ya, tadi dari Prancis, dari Italia ya. Dan ini diterbitkan saat reformasi gereja Martin Luther loh. Tahun 1517. Ya. Ini buku-bukunya. Nih lihat ya, apa yang dia cetak. Ini yang cetak, nih Alkitab Rabinik, Haftarot, Mazmur, buku doa, ya, nih semua Talmud nih, Kidusin, Pesahim, ya, semuanya dicetak sama dia nih, sampai sekarang, nih, ya, dia menjadi seorang Kristen, bukan Wanes. Ini enggak, dia belajar Yahudi enggak jadi Wanes. Nah, beda sama siapa? Si Valen ya. Belajar Yahudi jadi Wanes dulu. Abis Wanes Islam. Abis jadi Islam Polemikus. Nanti ini sama nih. Si siapa lagi, satu lagi namanya? Si Demian ya. Pasti itu ikut jejak tuh. Jejak petualang. Nah. Nih. Felix
Prastensis ya, atau Felix Prastena. Dia adalah orang Yahudi awalnya. Dia Yahudi, tapi dia menjadi Kristen. Lihat nggak? Jewish Encyclopedia loh ngomong. Bahkan di dalam buku-bukunya sejarahnya Yahudi, nama si Felix ini masih dikenal karena dia banyak menulis, mengajarkan tentang Judaisme. Dan anehnya ya, lucu, kebayang nggak gini ya, misalnya nih contoh ya, Don Ditan masuk Islam, terus buku-bukunya Don Ditan masih dipakai buat pengajaran katekisasi, masuk di akal nggak? Kalau buat saya tuh sampah artinya, ya. Itu yang kedua. Terus nih, Jacob Ben Haim yang tadi saya bilang, ya. Jacob Ben Haim, dia orang Tunis ya, Tunisia ya. Nih Tunis. Om Burhan juga suka Tunis ya, Tunis kangkung. Nah, akhirnya dia menjadi Kristen, guys. Wanes nggak? Enggak. Ini bapak masoret dunia ini, bapak masoret dunia. Malah jadi Kristen. 3 juta monotri. Ya, pada murtad. Terus kalian yang belajar Judaisme meninggalkan kekristenan, masuk Islam. Logikanya dari mana, guys? Ya. Logikanya dari mana? Nah, bahkan saya menemukan satu artikel bahasa Indonesia ya dari merdeka.com. Ternyata Jacob Ben Haim ini memeriksa bahwa memang ada perubahan di dalam teks kitab suci orang Yahudi. Ya, ini ada di merdeka.com ya. Merdeka.com. Kelihatan nggak? Mestinya kan gini, kalau dia meneliti teks-teks Yahudi, mestinya dia semakin kuat imannya, betul nggak? Semakin kuat dong. Kok malah jadi Kristen? Ini orang yang sangat kompeten. Bahkan namanya aja kalian nggak pernah denger kan? Nah, yang dibahas tuh kayak gini. Jangan bahasnya bahasa Ibrani ya. Yesus sama dengan Bapa. YHWH, jangan. Itu mentok gitu doang. Ya jadi Wanes. Makanya kalau kalian pakai Septuaginta, kalian akan jauh daripada penipuan-penipuan si penyesat-penyesat yang dikatakan dalam Alkitab itu ya. Kalian ntar bisa jadi Wanes, ntar bisa jadi Unitarian, ntar bisa jadi, kalau jadi Judaism nggak bisa ya. Mana lagi si Demian kan dia orang dari Pulau Seram ya. Susah. Karena kalau mau jadi Judaism itu kan mesti ada darah Yahudinya gitu kan, dari ibu. Ya gimana, si Billy aja nggak bisa convert kok. Jadi jalan satu-satunya masuk Islam. Gitu. Nah, Koren ini Koren Publisher, kembali lagi Om Burhan bilang. Koren Publisher yang tadi ini juga meminjam jasa dari orang Yahudi yang menjadi Kristen. Siapa namanya? Namanya adalah Christian David Ginsburg. Ya. Christian David Ginsburg. Nama aslinya adalah David Ginsburg. Tapi saat dia menguasai, mempelajari, dan bekerja untuk Koren Publisher, dia malah jadi Kristen. Mana sih? Nih, Kristen misionari lagi. Ya, lahirnya di mana? Polandia. Pas Natal. Nih. Nama aslinya David Ginsburg. Ya, tadi namanya Bomberg. Nanti ada Lidaraberg atau Sang Pengguberg. Ya pokoknya yang Berg-Berg itu Yahudi. Jadi itu.
Ini hidup di zaman, ya, di zaman dimana Koren itu sedang mengembangkan teksnya tadi ya, yang namanya Koren Publisher nih. Ya untungnya orang-orang Yahudi ini masih jujur loh, dia masih nulis di depan ini seperti ini. Ini digambarin anaknya Om Burhan ya, jadinya. Ketef Kerry. Ya. Ini masih jujur, dia masih berani loh nulis kayak gini di depan. Coba kalian kebayang ya, kalian punya kitab teman-teman, LAI. Terus LAI menulis, sangat disayangkan, ternyata kitab-kitab Kristen itu diterjemahkan oleh orang-orang Islam sampai hari ini. Dan itu hanyalah satu-satunya pilihan tidak ada pilihan lain, bahwa LAI diterjemahkan oleh organisasi Muhammadiyah, contohnya gitu. Gimana perasaan kalian guys? Sedih nggak? Sedih lah. Tapi ini orang Yahudi, saya masih akuin ya, dia masih jujur dan dia menceritakan sejarahnya di sini. Tapi sayangnya kita orang Kristen ini terlalu membela-bela orang Yahudi, padahal orang Yahudi itu antikris. Ini dengan kitab sampahnya ini, nih, ini yang ini. Ini sebetulnya adalah perjanjian baru mereka. Tapi pernah nggak Islam membahas ini? Nggak pernah. Kenapa? Karena memang di dalam kitab sucinya orang Islam, Talmud ini tidak dikenal. Yang dikenal hanyalah Injil, Taurat, dan Zabur. Berbanggalah kalian menjadi orang Kristen. Karena kitab suci kita secara utuh disebut Injil ya. Sementara kalau itu kan Taurat, Zabur ya. Padahal ada kitab-kitab lainnya ya. Ada kitab Nabi Yermin, ada Zakaria ya kan, Yesaya ya kan. Itu masuk Taurat atau Zabur. Tapi kalau kitab kita Injil secara utuh dimention langsung sama Allah bahwa itu adalah kitab yang benar dan Allah menjaganya di dalam Al-Maidah 48. Betul ya? Sementara ini nggak dikenal di zaman Muhammad. Muhammad nggak pernah bilang ada kitab yang namanya Talmud. Nggak ada. Makanya organisasi abal-abal yang namanya APII itu nggak pernah bahas ini. Nggak pernah bahas ini. Kenapa? Karena mereka tidak diberi pengetahuan tentang ini oleh Allahnya. Itu bukti bahwa apa? Kitab ini adalah kitab baru. Kitab kemarin sore yang nggak dikenal siapa-siapa dan bukan apa-apa. Ya, Talmud itu adalah rabi-rabi yang bergosip, betul. Emang ini kitab gosip kok. Ya kan? Ini ada gosip di tengah, digosipin di kiri, di kanan, terus ditambahin lagi gosip-gosip berikutnya di sini. Ini kitab gosip. Bahkan dari namanya pun, ini adalah orang mana sih? Dari namanya pun ini adalah orang Yunani. Karena nama kitabnya Talmud. Nama kitabnya Talmud. Ini artinya adalah pengajaran. Tapi orang Yahudi nggak tahu huruf T ini dari mana asalnya. Huruf T ini dari mana asalnya? Ini ada kata L, M, sama D. Artinya adalah pengajaran. Huruf T ini adalah bahasa, karena Talmud ditulis juga dalam bahasa Yunani. T itu berasal dari kata theos. Dari mana dasar saya? Dari buku ini. Nih. Ya. Makanya huruf T ini muncul di mana? Torah. Ya. Terus apa lagi? Ethiopia, Tewahedo,
Jadinya tauhid nanti. Apalagi ya? Nih. Theo Sofia. Kok pakai F? Sofia ya. Hikmat Allah. Kolose 2 ayat. Kalau hikmat Allah itu di mana ya? Tapi kami memberitakan hikmat Allah. Makanya ini jadi di Islam jadi apa? Tasawuf. Ya. Dan orang Islam menyebut orang-orang ini sebagai apa? Sufi. Sufi itu asal katanya dari ini, Sofia. Orang-orang Sufi. Sementara kalau orang Kristen sekarang diomongin, itu orang Sufi. Dia orang tasawuf. Lah padahal istilah ini nyolong dari Alkitab. Ya, tauhid. Apalagi? Bahkan nama nabi besar Yahudi namanya siapa? Mose kan? Di Islam namanya siapa? Musa kan? Ini bahasa apa, guys? Ini bahasa apa? Mose artinya apa? Diangkat dari air. Betul nggak? Ini bukan cocok logi. Bahasa Ibraninya air itu adalah mayim. Kenapa namanya nggak mayim? Kenapa namanya Mose? Kenapa namanya Musa? Karena memang ini adalah bahasa Yunani yang diambil dari Septuaginta. Ya. Diambil dari air itu bahasa Yunaninya adalah mois. Moisturizer. Ya. Artinya lembab atau diambil dari air. Tapi kenapa namanya jadi Musa padahal bahasa Ibrani air itu mayim? Mestinya nabinya Nabi Mayim namanya, bukan Nabi Musa. Ini bukti error. Ya. Saya tunjukin lagi. Kenapa kitab ini namanya Kejadian? Sebentar, saya buka ya. Kita pakai kitab abal-abal tadi. Oke. Kita pakai kitab Abiel. Oke. Kitab abal-abal tadi ya mencatat bahwa kitab pertama namanya adalah apa, teman-teman? Kejadian itu adalah Bereshit. Ya kan, soalnya kan Kejadian 1 ayat 1 Bereshit bara Elohim kan, betul nggak? Tapi kita lihat ya. Oke. Bereshit itu artinya adalah pada mulanya, betul nggak? Pada mulanya, betul nggak? Tapi kenapa di sini diterjemahkan Genesis? Oke, Om Burhan permudah ya. Oke. Bereshit itu artinya pada mulanya. Pada mulanya itu bahasa Inggrisnya beginning. In the beginning katanya orang Afrika ya. Beginning. Tapi di Masoret kenapa jadi namanya Genesis? Kenapa, Dek? Itu abang gak mau tidur, ribut, kepala dia pusing. Ya udah, bilang sama Om Pa dulu. Tidur sama Mama aja. Sorry guys, ada gangguan. Bereshit bara Elohim, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke. Kenapa namanya Genesis tadi? Ini adalah penipuan. Ya, karena kitab ini yang memberi nama Genesis ini adalah Septuaginta. Dari mana? Saya bukain. Ini aplikasinya, teman-teman.
Ini aplikasinya. Namanya Orthodox Study Bible. Orthodox Study Bible. Ya. Lihat. Kitab pertama namanya. Aduh, jangan chatting-chatting dulu. Masuk ke live nanti. Genesis. Oke. Memberi diri namanya kitab Kejadian. Dari mana? Kita baca Kejadian 2 ayat 4. Oke. This is the book of Genesis of heaven and earth when they were made. Jadi kitab ini namanya apa? Genesis. Apakah cocok logi? Tidak. Kita buka Kejadian 5 ayat 1. Nih. Ya, kitab ini menamakan dirinya, this is the book of Genesis of mankind in the day God made Adam. Jadi kitab ini memang namanya Genesis, kitab pertama ini. Ini dari Septuaginta, tapi kalau kita lihat ya kitab abal-abal ini ya, kita lihat ya teman-teman ya. Apa yang tertulis dalam kitab abal-abal? Om Burhan belum lihat ya. Ini Om Burhan masih nebak-nebak doang, pasti nggak jelas. 2 ayat 4 tadi ya. Nah ini, lihat. Ya, ini bahasa Ibraninya, ini bahasa Inggrisnya. 2 ayat 4. Nih tulisannya. Tulisannya apa? Beda ya. These are the generation of the heaven and of the earth. Beda kan? Nggak ada kata Genesisnya kan? Aduh. Buram lagi nih. Nih. Kelihatan nggak? Nih, teman-teman lihat nih. Tar. Kalau buram Om Burhan pakai ini aja. Tar ya guys. Ini buram bukan gara-gara HP-nya ya. Bukan gara-gara apa ya. Karena nggak tahu iPhone ini begini teman-teman. Ini iPhone 16 Pro Max padahal. Ayat 4 nih. These are the generation of heaven and of the earth. Iya kan? Beda kan? Coba kita buka Kejadian 5 ayat 1.